Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1024 yang hadir dengan memunculkan informasi penting dan flashback Yamato sewaktu kecil. Dan juga pada chapter ini akan memperlihatkan bagaimana dahsyatnya pertarungan antara ayah dan anak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece Chapter 1024 dimulai dengan aksi jenius dari seorang Usopp. Walaupun secara fisik ia tidak sekuat trio monster topi jerami, tapi ia mempunyai cara tersendiri untuk membuat lawannya ketakutan. Kali ini, ia mengambil kesempatan di saat para Korocho Kaido pingsan yang terkena efek haki raja dari Big Mom. Usopp muncul dari kejauhan yang mengaku bahwa dialah penyebab mereka tumbang. Ditambah lagi, ia mengalahkan dua Tobiropo, juga dirinya. Tentu sebagai anak buah Kaido yang tak lebih kuat daripada Tobiropo, membuat mereka ketakutan dan kabur meninggalkan lokasi ini. Demi memuluskan aksinya, Usopp menggunakan gifter buaya untuk mengelabuhinya. Nah, di balik dinding, Tama, Speed, dan Nami menunggu para Korocho Kaido kabur. Namun, di sela-sela itu, Nami menghubungi Franky melalui Denden Mushi. Franky setelah mengalahkan Sasaki rupanya masih terlihat begitu sibuk menghadapi para Korocho Kaido. Namun dia tidak sendirian, dia dibantu oleh anak buah laut. Di tempat lain, kru bajak laut topi jerami yang telah mengalahkan Tobiropo juga diperlihatkan pada chapter ini. Seperti Jinbe yang juga masih menghadapi anak buah Kaido. Lalu Robin yang pingsan setelah menang dari Black Maria diselamatkan Brook dari panasnya api yang akan melahap ruangan itu. Sedangkan nasib Black Maria belum diketahui. Oke, kita beralih pada kejadian di atas tengkorak raksasa. Sebagian fan One Piece memprediksikan jika Yamato kalah dalam chapter kali ini. Namun hal itu langsung dibantah oleh Oda Sensei bahwasanya Yamato masih bisa bertahan melawan Kaido. Ia pun masih sempat menyerang dengan berbagai macam cara, tapi Kaido mampu menangkisnya dan Kaido dengan ngototnya ingin menyingkirkan anaknya dengan serangan yang lebih kuat dari Yamato lancarkan tadi. Alhasil, Yamato terpental hingga membentur bebatuan. Tapi rupanya Yamato ini memiliki fisik yang cukup kuat. Ia mampu bangkit dari serangan tadi dan mulai mengingat kejadian sewaktu ia masih kecil. Dalam flashbacknya, Yamato kecil akan dihukum oleh Kaido atas tindakannya yang cukup memalukan ayahnya, yaitu mengidolakan Oden yang merupakan musuh ayahnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, bukan sekedar mengidolakan, melainkan ia juga berusaha meniru gaya berpakaian Oden. Menurut kami, ini sebuah kutukan yang diterima Kaido atas kejahatannya di negeri Wano. Orang yang seharusnya menjadi penerus perjuangan ayahnya, rupanya malah mengidolakan musuhnya sendiri. Atas kesalahan Yamato ini, Kaido memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Yamato di sebuah kayu besar dekat dengan pintu masuk Onigashima. Tapi hasilnya, semua anak buah Kaido dibuat tumbang karena ia menggunakan haki raja. Kaido sampai turun tangan untuk mengurus anaknya ini. Lalu Kaido membawa Yamato ke sebuah gua. Ternyata di sana terdapat 3 samurai yang dikurung oleh Kaido. Konsep Kaido hampir sama dengan di penjara Odon, yang mana berusaha membuat lawannya putus asa hingga mereka menyerah dan bergabung bersamanya. Tapi yang Kaido hadapi saat ini adalah para samurai yang setia terhadap Wano. Mereka tidak akan mengkhianati Wano apapun alasannya. Nah, setelah Yamato diikat di gua tersebut bersama dengan 3 samurai lainnya, lantas Kaido menancapkan beberapa pedang dan 1 mangkok makanan. Yang berharap nantinya para samurai akan saling membunuh demi memperebutkan 1 mangkok makanan. Semua ide tersebut hanya sia-sia saja, karena mereka malah memberikan makanan itu kepada Yamato kecil yang kelaparan. Dari sini kedekatan antara Yamato kecil dan 3 samurai terbentuk. Dari 3 samurai, hanya 1 samurai saja yang wajahnya tidak asing. Ia adalah Shimotsuki Ushimaru, daimyo dari wilayah Ringo. Nah, kemudian Yamato mengeluarkan sebuah jurnal. Ya, itu adalah jurnal milik Oden yang ditemukan Yamato di Kuri selepas pembakaran kastil Oden. 3 samurai tersebut langsung kaget seakan tidak percaya
jika gadis kecil itu memilikinya. Rasa penasaran yang menghantui para samurai ditambah lagi Yamato meminta kepada mereka untuk membantu membaca apa isi jurnal tersebut. Karena rupanya tidak semua kata-kata yang tertulis di dalam jurnal itu bisa dipahami oleh Yamato. Dan 10 hari pun berlalu. Yamato dengan tubuh kecilnya tidak sanggup untuk menahan perihnya perut yang sangat kelaparan. Tapi para samurai berusaha untuk memberi semangat Yamato agar dia tetap bisa bertahan hingga 20 tahun di mana pertarungan balas dendam yang diramalkan akan terjadi. Nah, uniknya setelah membaca isi jurnal Oden, 3 samurai ini terlihat begitu semangat dan salah satu dari mereka membuka baju. Nah, rupanya memang dia adalah Shimotsuki Orochimaru Daimyo Ringo. Tanda di punggungnya memperlihatkan simbol klan Shimotsuki, yaitu 2 pedang yang menyilang. Selayaknya Zoro, Orochimaru membelah batu yang menjadi pintu masuk tersebut dengan begitu mudahnya. Setelah itu, diperlihatkan mereka kabur dari tempat itu. Nah, ada sedikit spekulasi dari kaburnya 3 samurai itu, yaitu Orochimaru dan rekan-rekannya langsung berusaha menyerang Kaido, tapi karena mereka hanya 3 orang, maka dengan mudahnya mereka dikalahkan bukan oleh Kaido, tetapi oleh All Star. Dan sejak hari itu, nasib mereka tidak diperlihatkan, dan ada kemungkinan jika mereka dikembalikan ke penjara di tempat yang jauh lebih sulit untuk dibuka. Atau mungkin mereka telah dibunuh saat berusaha menyerang Kaido. Setelah flashback usai, kita diperlihatkan kembali duel antara Yamato versus Kaido di atas tengkorak raksasa. Mereka masih sama-sama imbang, bahkan di akhir chapter ini Kaido dan Yamato adu kekuatan, yaitu Thunder Bagua. Tentunya dibarengi dengan benturan haki raja yang membuat tempat tersebut sampai bergetar. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan sementara jika Yamato memang memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan kekuatannya memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Kaido jika Yamato memiliki kekuatan di atas All Star. Dan jika saja Yamato tunduk pada perintah ayahnya, mungkin akan menjadi masalah baru bagi aliansi Luffy. Lalu, mimpi Kaido yang menginginkan anaknya menjadi Shogun Wano memang sangat pantas karena Yamato memang memiliki kekuatan yang hebat. Tapi syukurnya, takdir Yamato bukanlah tunduk pada ayahnya, melainkan menjadi pelindung Wano. Nah, yang menjadi pertanyaan baru yaitu, apakah setelah perang Wano usai dan aliansi samurai memenangkan pertempuran ini, Yamato akan tetap menjadi penjaga Wano, atau dia akan ikut berlayar bersama Luffy seperti mimpinya selama ini yang menginginkan hidup bebas seperti halnya Oden dulu. Tentu ini menjadi perdebatan di kalangan fan One Piece nantinya. Apakah Yamato akan tetap di Wano atau bergabung bersama Luffy? Tapi harapan kami, Yamato akan lebih pantas bergabung bersama Luffy yang akan menambah daya tempur kru bajak laut topi jerami untuk menghadapi musuh yang tentunya akan semakin kuat nantinya. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.